Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fisnawati, NIM 1831041193 dari kelas PJKRE 2018. Saya akan membuat video pembelajaran tentang politik dan olahraga guna memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Penjas dan Olahraga. Pengertian politik dan olahraga. Politik dalam arti kebijaksanaan atau polisi berasal dari bahasa Yunani yaitu polisteia. Polis berarti kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri atau berdiri sendiri atau negara. Sedangkan teia berarti urusan. Dari segi kepentingan penggunaan, kata politik mempunyai arti yang berbeda-beda. Untuk lebih memberikan pengertian arti politik, disampaikan beberapa arti politik dari segi kepentingan penggunaan. Adapun pengertian politik menurut para ahli, yang pertama menurut Miriam Budairjo 2009-13 mengatakan bahwa politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Usaha yang dimaksud dalam pengertian politik ini dapat dicapai dengan berbagai cara yang terkadang bertentangan satu dengan lainnya. Akan tetapi tujuan itu hanya dapat dicapai jika memiliki suatu kekuasaan wilayah tertentu atau negara atau sistem politik. Yang kedua, Ramlan Surbakti 1999-1 bahwa definisi politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Yang ketiga, menurut Kartini Kartono 1996-64 bahwa politik dapat diartikan sebagai aktivitas perilaku atau proses yang menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang sah berlaku di tengah masyarakat. Yang keempat, menurut Aristoteles 384-322 sebelum Masehi yang memperkenalkan kata politik melalui pengamatannya tentang manusia yang ia sebut zoon politikon. Dengan istilah itu, ia ingin menjelaskan bahwa hakikat kehidupan sosial adalah politik dan interaksi antara dua orang atau lebih sudah pasti akan melibatkan hubungan politik. Olahraga merupakan aktivitas yang sangat penting untuk mempertahankan kebugaran seseorang. Olahraga juga merupakan salah satu metode penting untuk mereduksi stres. Olahraga juga merupakan suatu perilaku aktif yang menggiatkan metabolisme dan mempengaruhi fungsi kelenjar di dalam tubuh untuk memproduksi sistem kekebalan tubuh dalam upaya mempertahankan tubuh dari gangguan penyakit serta stres. Adapun pendapat atau para pakar tentang olahraga, yang pertama, olahraga menurut Ensiklopedia Indonesia adalah gerakan badan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih
yang atau dapat dikenal regu atau rombongan. Yang kedua, menurut UNESCO, mengartikan bahwa olahraga sebagai setiap aktivitas tubuh berupa permainan yang berisikan perjuangan melawan unsur-unsur alam, orang lain, ataupun diri kita sendiri. Yang ketiga, menurut pakar Cholik Muthohir, olahraga adalah proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong, mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmania dan rohani seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat berupa permainan, pertandingan, dan prestasi puncak dalam pembentukan manusia yang memiliki ideologi yang seutuhnya dan berkualitas berdasarkan dasar negara atau Pancasila. Adapun jenis-jenis olahraga yaitu yang pertama, olahraga pendidikan, olahraga prestasi, olahraga rekreasi, olahraga rehabilitasi, olahraga kesehatan dan kebugaran, dan olahraga tradisional. Manfaat olahraga. Olahraga sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Dengan berolahraga, metabolisme tubuh menjadi lancar sehingga distribusi dan penyerapan nutrisi dalam tubuh menjadi lebih efektif dan efisien. Kaitan politik dengan olahraga. Hubungan politik dengan olahraga. Perkembangan olahraga tidak dapat dipisahkan dari kecenderungan perkembangan olahraga pada tingkat global, terutama pengaruh dari gerakan Olimpiade sebagai sebuah idealisme yang sedemikian kuat dapat memberikan arah, isi, dan pengorganisasian kegiatan olahraga pada umumnya. Di pihak lain, perkembangan olahraga itu sendiri, seperti halnya perkembangan Olimpiade, dipengaruhi oleh perubahan yang berlangsung dalam lingkungan makropolitik. Keterlibatan politik dalam olahraga. Sejak lama ada usaha untuk menceraikan kegiatan olahraga, terutama di Olimpiade, dengan politik, tapi upaya itu selalu gagal. Kalau saja dunia mau jujur, sebenarnya keterkaitan antara keduanya sudah terpantri dalam peraturan penyelenggaraan Olimpiade itu sendiri. Ambil saja pengibaran bendera dan pengumandangan lagu kebangsaan negara asal atlet pemenang salah satu cabang olahraga sebagai contoh. Itu saja sudah menunjukkan tentang bagaimana olahraga sudah terpolusi oleh politik. Sejarah telah beberapa kali merekam tentang intervensi politik terhadap ajang yang sebenarnya dimaksudkan untuk memupuk sportivitas dan persahabatan antar negara dan bangsa ini. Olahragawan dan politik. Olahraga tentunya tidak lepas dari atlet atau olahragawan dengan bidang olahraga yang ditekuninya. Dan atlet merupakan salah satu unsur terpenting dalam perkembangan olahraga karena atlet merupakan pelaku utama dalam kemajuan olahraga. Atlet atau olahragawan menjadi patokan atau tolak ukur kemampuan dalam menguasai sebuah negara.
kelekatan olahraga dengan dunia politik. Ketika pada Piala Dunia 1990, Maradona sebagai tokoh sepak bola yang menjadi salah satu simbol melegenda di dunia diangkat oleh presiden menempati sebagai duta resmi Argentina, maka sang legenda sepak bola Argentina tersebut menjadi simbol konkret identifikasi antara olahraga dan politik. Pertalian erat antara olahraga dan politik bukanlah sesuatu yang baru. Bahkan bukan hanya dengan politik, tetapi olahraga memiliki multimakna, yaitu sosial, spiritual, ekonomi, politik atau ideologi, dan kesehatan. Mitos pisahnya olahraga dan politik. Berbagai peristiwa yang terjadi di era modern sekarang ini malah menunjukkan dominasi politik dalam olahraga akan sulit untuk dapat dipisahkan. Ketertarikan isu atau opini masyarakat untuk terus menyimak perkembangan dan informasi terbaru mengenai dunia olahraga serta maraknya tema olahraga di media massa membuat kajian olahraga dan politik sangat erat dan tak mengenal batas yang jelas. Keterkaitan olahraga dan politik dalam cabang olahraga sepak bola. Hampir tidak ada aspek kehidupan yang tidak luput dari jamahan politik, tak terkecuali sepak bola. Sepak bola lebih sekedar olahraga, malah telah menjadi media yang berskala lokal hingga global lagi bagi banyak pihak yang berkepentingan. Karena sepak bola merupakan perkumpulan massa, sepak bola dapat dijadikan sebagai jembatan menuju pencapaian politik dan terutama untuk menunjukkan identitas politik tersebut. Siapapun tidak akan bisa lagi menutup mata dari kenyataan bahwa sepak bola yang kita saksikan sekarang bukanlah lagi kegiatan yang bersifat netral, tetapi telah diracuni oleh berbagai aspek kepentingan. Kesimpulan dan kualifikasi isu kritis dan keterlibatan pemerintah pada olahraga. Kebijakan pemerintah hanya terkesan pada orang tangguh dan kaya. Kebijakan juga dipengaruhi oleh perebutan kekuasaan antar kelompok dan masyarakat. Yang pertama yaitu olahraga dan proses politik global. Olahraga internasional yaitu ideal bertentangan dengan kenyataan pencapaian perdamaian dan persahabatan antar negara terjadi pada olahraga internasional yang ideal. Itu ditekankan oleh Baron Pierre tidak Coubertin, pendiri pertandingan Olimpiade modern 1896 dan banyak yang lainnya. Yang kedua, negara olahraga dan ideologi budaya. Olahraga telah digunakan untuk mempromosikan ide-ide dan orientasi yang sesuai dengan minat dari negara-negara kaya dan kuat di dunia. Partisipasi event olahraga internasional sering bermakna bahwa negara lemah harus mencari negara tangguh disebut adik kuasa untuk bimbingan
dan sumber daya. Inilah yang membuat orang di negara miskin meningkatkan permainan tradisional mereka dan memfokuskan perhatian mereka pada olahraga yang tidak berhubungan dengan nilai-nilai dan pengalaman mereka sendiri. Refleksi olahraga, Olimpiade dan Olympic Games, apakah keduanya istimewa? Olimpiade adalah suatu filsafat hidup, mengagungkan dan mengkombinasikan suatu keseluruhan yang seimbang, kualitas utuh, akal dan pikiran. Mencampur olahraga dengan kultur dan pendidikan. Olimpis mencari untuk menciptakan suatu jalan hidup berdasar pada kegembiraan, menemukan dalam usaha nilai bidang pendidikan dari contoh dan rasa hormat yang baik untuk prinsip etis pokok uang universal. Realita politik baru di era transisional. Badan hukum saat ini olahraga internasional lebih didominasi oleh badan hukum transnasional yang kuat dan besar untuk mendapatkan tayangan komersial. Sebagian dari ekonomi terbesar di dunia adalah badan hukum bukan negara, karena negara meningkatkan membatasi perdagangan, mengurangi tarif dan menghilangkan peraturan internal untuk mempromosikan pengembangan kapitalis mereka. Badan hukum transnasional menjadi pemain yang kuat pada politik global. Isu politik global lain, olahraga meningkatkan jumlah atlet sebagai pekerja migran global. Artinya, meningkatkan isu politik baru. Isu politik global yang lain adalah berhubungan dengan produksi barang-barang olahraga seperti perlengkapan dan pakaian olahraga. Mengenal realita politik terkini. Apakah olahraga merupakan proses globalisasi umum, muncul bersamaan pada kombinasi yang banyak dari ragam olahraga? Apakah kita menyaksikan modernisasi olahraga? Penting sekali memahami kecenderungan global dan ekspresi lokal dan jawaban terhadap kecenderungan itu. Politik dalam olahraga. Politik adalah satu bagian internal dari organisasi olahraga lokal, nasional, dan internasional, dikenal sebagai tubuh-tubuh pengaturan. Yang ketiga, olahraga dan proses politik global, yaitu olahraga internasional ideal bertentangan dengan kenyataan negara, olahraga, dan ideologi. Selanjutnya, refleksi olahraga, Olimpiade dan Olympic Games, apakah keduanya istimewa? Selanjutnya, realita politik baru di era transnasional badan hukum. Selanjutnya, isu politik global yang lain. Selanjutnya yaitu mengenal realita politik terkini. Sosiologi olahraga terhadap politik. Politik adalah lembaga lain dalam masyarakat kita yang dihubungkan dengan olahraga. Berbagai teori mengusulkan bagaimana olahraga dan politik setiap penggunaan lainnya.
Meskipun negara-negara menggunakan olahraga untuk meningkatkan citra mereka dan kekuasaan atau bahwa pemimpin mereka, olahraga juga telah digunakan sebagai pendamai. Goodwill Games misalnya melayani tujuan ini, dan para pemimpin dunia telah menggunakan olahraga peserta untuk terlibat dalam tantangan bersahabat dengan atlet dari negara lain sebagai sarana komunikasi dalam proses negosiasi. 5. Yaitu kaitan antara olahraga dengan politik. Ketika pada Piala Dunia 1990 Maradona diangkat oleh Presiden Menem sebagai duta resmi Argentina, maka sang legenda sepak bola Argentina itu menjadi simbol konkret identifikasi antara olahraga dan politik. Pertalian erat antara olahraga dan politik bukanlah sesuatu yang baru, bahkan jika hanya dengan politik, sebab olahraga memiliki multimakna, yaitu sosial, ekonomi, politik, atau ideologi dan kesehatan. 6. Sepak bola dan demokrasi. Bila dilihat lebih dalam, sepak bola memang mengajarkan banyak hal tentang politik, strategi memenangkan pertarungan politik, dan keterlibatan publik di dalamnya, atau yang biasa disebut demokrasi. Dalam demokrasi, yang didahulukan adalah kepentingan umum atau kepentingan bersama. Kemudian barulah kepentingan pribadi atau kelompok. Tujuan utama demokrasi adalah menciptakan ruang bagi terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. 7. Koneksi olahraga pemerintah. Oleh karena olahraga merupakan suatu kemauan dan mahal, keterlibatan pemerintah sangat diperlukan, serta sponsor, organisasi, dan semua fasilitas. Keterlibatan ini juga perlu diatur dan dikendalikan oleh suatu agen yang mandiri dan menunjukkan ke semua publik. 8. Proses olahraga dan politis global. Olahraga internasional, yaitu idaman-idaman melawan kenyataan meraih damai dan persahabatan antar negara-negara, mempunyai suatu olahraga dasar idaman long-standing internasional. Ditekankan oleh Baron Pierre Tidak Courbin, pendiri dari pertandingan Olimpiade modern Dala 1896, dan oleh banyak yang lainnya sejak itu. Harapan mempunyai bahwa olahraga akan melakukan berbagai hal berikut. Yang pertama, bentuk komunikasi terbuka antar orang-orang dan para pemimpin dari banyak negara. Kedua, acara penting membagi bersama minat antar orang-orang dari kultur dan negara-negara yang berbeda. Yang ketiga, tunjukkan hubungan-hubungan yang internasional rahma itu bersifat mungkin. Yang keempat, bantu perkembangan pemahaman budaya yang diperlukan, kehapuskan pemakaian klis nasional. Yang kelima, buat suatu model untuk budaya, ekonomi, dan batasan hubungan nasional keseberang politis. Keenam, tetapkan hubungan-hubungan aktif kerja bahwa dikembangkan para pemimpin dalam negara-negara dan dapat digunakan dalam usaha-usaha untuk menutup kesenjangan celah,
jurang antara negara-negara yang kaya dan negara-negara yang miskin. Pengaruh politik dalam pembinaan olahraga. Membangun strategi pembinaan olahraga memerlukan waktu dan penataan sistem secara terpadu. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa sinergi dengan kelembagaan lain yang terkait dengan pembinaan sistem keolahragaan secara nasional. Penataan olahraga harus dimulai dari permasalahan olahraga di masyarakat yang diharapkan akan memunculkan bibit-bibit atlet berpotensi, dan ini akan didapatkan pada atlet yang dimulai dari usia sekolah. Oleh karena itu, penataan harus dilakukan secara terpadu dan berjenjang sehingga hasil yang dicapai merupakan produk yang sangat optimal. Dampak politik dalam olahraga. Yang pertama yaitu untuk dampak positifnya. Olahraga menjadi alat pemersatu antar negara karena membawa nama baik negara. Pelaku politik berperan sebagai sponsorship, menjadikan olahraga lebih dikenal dan menjadi hiburan bagi masyarakat luas dengan diadakannya pertandingan-pertandingan olahraga yang menghibur. Contoh, mendatangkan klub-klub sepak bola internasional dan berlatih tanding. Para pemimpin dunia telah bisa saling melakukan proses negosiasi dan komunikasi yang berkaitan dengan masalah olahraga, seperti contohnya hubungan yang baik antar negara yang dapat diciptakan dan menggelar pesta olahraga di penjuru dunia. Intinya, dengan mensosialisasikan olahraga dalam kehidupan politik baik di luar negeri maupun dalam negeri akan berdampak baik bagi kehidupan politik dunia negara khususnya. Dengan pemerintah melibatkan sponsor dan mengendalikan olahraga, klub-klub olahraga bisa lebih berkembang dari segi finansial dan secara tidak langsung pembinaan di bidang sarana dan prasarana memadai dan kesejahteraan atlet juga menjadi ikut terangkat. Yang kedua, dampak negatifnya. Yang pertama, tidak sedikit terjadi provokasi di dalam dunia olahraga yang disebabkan urusan politik. Salah satunya kasus suap kepada pelaku olahraga atau atlet, wasit, panitia pertandingan, dan lain-lain. Rusaknya kepengurusan dalam organisasi olahraga karena lebih mementingkan urusan kepentingan politiknya sendiri ketimbang kemajuan olahraga, sehingga berimbas kepada kemunduran dan rusaknya sistem pembinaan olahraga. Kemunduran prestasi atlet dikarenakan atlet menjadi sarana kampanye dan terjun dalam berbagai kegiatan politik yang menjadi konsentrasi atlet menjadi pecah. Rasa nasionalis atlet menjadi berkurang karena hanya mementingkan segi finansial saja yang diperoleh dari dampak masuknya politik. Hilangnya sportivitas dalam olahraga, baik dalam pertandingan atau kepengurusan karena intervensi dari pihak luar atau kepentingan politik. Dapat diartikan bahwa olahraga tidak boleh untuk dijadikan tempat ajang berpolitik yang bukan untuk keuntungan olahraga tersebut. Demikianlah video pembelajaran
tentang politik dan olahraga dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.